Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berakhlak Podcast, tempat di mana kita akan membahas mengenai tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak dengan cara yang lebih santai tapi mendalam. Jadi, tokoh yang kita akan bahas hari ini yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Seperti yang kita ketahui, Ibu Sri Mulyani ini sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan juga beliau ini sebagai salah satu contoh teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, eh, mungkin kita tanyakan kepada narasumber kita, bagaimana pendapatnya tentang nilai-nilai berakhlak dari Ibu Sri Mulyani Indrawati ini kepada Ibu Wahyu Lestari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vira. Halo, salam sehat selalu. Di podcast kali ini kita akan membahas tokoh yang sudah disebutkan Mbak Vira tadi ya. Salah satu tokoh, salah satu role model kami dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu ada Ibu Sri Mulyani. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, menurut saya Bu Sri Mulyani ini selalu berkomitmen untuk melayani negara dan yang diprioritaskan adalah masyarakat, kepentingan masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan itu telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan transparansi fiskal. Kemudian itu nilai yang pertama, Mbak. Kemudian nilai yang kedua adalah akuntabel. Nah, menurut Mbak Vira sendiri, gimana sih beliau menerapkan nilai akuntabel itu, Mbak? Silakan. Oke, kalau menurut saya lihat dari nilai akuntabilitas dari beliau ini. Nah, tentunya ia terkenal dengan prinsip zero tolerance ya terhadap korupsi dan penyelewengan anggaran. Jadi Ibu Sri Mulyani ini menekankan bahwa setiap rupiah anggaran itu harus dikelola dengan baik dan harus ada pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran. Dia juga aktif memastikan audit dan laporan keuangan yang akuntabel. Nah, selain Ya. itu eh, ada nilai-nilai eh, berakhlak yaitu kompetennya dengan pengalaman luas di berbagai organisasi internasional, termasuk sebagai uh, Direktur Pelaksana Bank Dunia ya, yang kita ketahui itu, dia selalu mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi ASN Kementerian Keuangan, baik melalui pelatihan maupun program pengembangan sumber daya manusia. Kalau menurut Ibu Wahyu Lestari, selain nilai-nilai ini, apalagi nilai-nilai berakhlak yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani ini? Oke, baik. Betul, Mbak. Kemudian untuk nilai yang selanjutnya itu ada nilai harmonis ya, Mbak. Jadi Betul. menurut saya meskipun beliau ini tegas begitu dalam beberapa aturan selalu harus mengikuti aturan, tapi beliau ini juga eh, mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerjanya, baik di seluruh elemen pemerintahan maupun dengan masyarakat begitu. Kemudian ada nilai loyal begitu. Dan yang mana tidak diragukan lagi loyalitas Ibu Sri Mulyani begitu ya. Iya. Eh, Beliau kan sebelumnya sudah berkarir di kancah internasional begitu ya Mbak sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tapi beliau memilih untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Kementerian Keuangan atas permintaan Presiden waktu itu. Nah, kepulangannya ke Indonesia ini menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara, kemudian komitmen untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara terutama saat itu sedang menghadapi berbagai tantangan global begitu ya, Mbak. Kalau saya sepakat dengan yang eh, yang Mbak katakan tadi ya. Ibu Sri Mulyani ini sosok apa namanya? Dia bernilai adaptif ya. Dalam situasi yang penuh tantangan ya seperti kita mengalami pandemi COVID ya. Jadi eh, pada saat itu beliau menunjukkan kemampuan yang adaptif yang luar biasa. Jadi beliau merespon dengan cepat melalui kebijakan fiskal yang adaptif. Dari nilai kolaboratif sendiri, Bu Sri Mulyani ini pastinya sangat paham ya, sangat paham
mengenai pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan pemerintahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, beliau secara aktif terlibat dalam forum-forum internasional, forum nasional, kemudian bekerja sama dengan berbagai kementerian, berbagai lembaga, berbagai pihak, baik pihak swasta maupun pihak pemerintahan untuk apa ya, merumuskan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi ekonomi Indonesia begitu. Jadi itulah nilai-nilai kolaboratif yang dapat kita apa ya, petik dari sosok Ibu Sri Mulyani gitu. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast berakhlak hari ini. Semoga obrolan kita memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk eh, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk follow dan share podcast ini agar bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar hal baru.